Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semuanya. Ya, ini malam-malamnya ya guys. Di perkampungan. Ini rumah taman sih, tapi karena dekat dengan perkampungan jauh dari bandar, jadi udah agak sunyi ya. Ini karena sudah jam 10, jadi sudah rasa sunyi lah. Itulah kedamaian yang ada di Malaysia ya. Senyap, tak ada kebisingan, sehingga alasan inilah salah satu warga-warga asing memilih untuk bekerja di Malaysia. Ini kita boleh lihat guys, dari ujung sana sekarang sudah tak ada lagi motor atau mobil yang lalu lalang ya, karena semua udah balik kerja, capek, istirahat ya, itulah. Dan ketika mereka balik kerja, para suami-suami di Malaysia itu balik kerja ya, seminggu sekali itu mereka akan bawa keluarga mereka ke restoran atau kedai makan ya. Orang jalan-jalan bersama family, mana maksudnya tempat-tempat untuk refreshing otak itu banyak lah, untuk menghilangkan rasa penat, rasa stres tempat pekerjaan. Jadi banyak ya. Kita akan menuju kebetulan saya akan pergi beli rokok di kedai atau shop ini ya. Ikuti terus guys. Guys, ini buka gelas sedikit. Ini rumah taman semua ya guys. Di sini rumah tamannya, ini rumah taman tapi jauh perkampungan lah, karena itulah dia sunyi, sehingga dia sunyi lah. Maksudnya ya, namanya orang sudah rehat, istirahat, balik kerja, tidur. Ada yang tidur, ada yang mengajak sanak familinya untuk keluar makan, apalagi di ujung minggu ya. Karena mereka semua kayak gitulah, di ujung minggu itu pasti ajak keluarga famili untuk jalan-jalan, keluar makan ya, belanja, silakan carikan kesenangan untuk anak-anak. Jadi saya pun terpikir lah, saya selalu kadang merasa sedih, saya di sini kemungkinan udah makan, atau anak-anak saya di kampung nggak tahu sudah makan atau belum. Itu yang membuat saya sedih. Kadang terpikir, coba saja kalau saya punya anak di sini, itu mungkin saya akan bukan juga setiap malam ya membawa mereka ke ini, tapi kemungkinan lah dalam satu minggu itu kurang-kurang dalam 3 kali saya akan bawa mereka keluar jalan-jalan, keluar cari makan ya, keluar. Tapi apa boleh buat, karena anak-anak juga di kampung sekolah, mereka perlu pendidikan. Jadi kita sebagai orang tua ya, kewajiban kita untuk mencari nafkah untuk mereka ya. Jadi buat saudara-saudara semua yang sudah terlanjur duduk di Malaysia, karena ini juga menurut pengalaman saya sendiri, waktu zaman dulu saya berapa tahun di Malaysia, saya buang sia-sia waktu saya. Pokoknya saya inilah buang sia-sia lah, terbuang sia-sia waktu saya itu. Jadi saya tidak gunakan dengan baik, tidak kerja dengan baik, kerja malah main-main, duit habis di judi apa semua. Itulah saya punya pekerjaan dulu. Tapi alhamdulillah ini kita berada di kedai guys, dan ini kedainya tempat beli rokok ya. Jadi sehingga itulah buat saudara semua, teman-teman saya, kalau boleh tinggalkanlah yang bersifat hanya menyenangkan sesaat. Insya Allah lah
kita kembali ke jalan yang benar. Seolah rezeki kita akan putus. Karena saya mengatakan demikian karena saya sudah mengalami semuanya. Di waktu saya dulu 6 tahun ya. Jadi memanglah penyesalan itu selalu di belakang. Sehingga tapi alhamdulillah lah, sekarang saya bisa perbaiki diri sendiri. Alhamdulillah sudah, walaupun juga belum apa-apa, adik-adik saya alhamdulillah saya sudah bisa kuliahkan. Hingga sekarang menabung bagaimana untuk anak-anak saya ya. Ya, kita berdoa guys, semoga kita anak rantau semua selalu dalam keadaan sehat. Itulah pesan saya, daripada waktu kalian sia-sia di perantauan, penat-penat kita cari duit tapi habis sia-sia, kerja 1 bulan habis untuk 1 malam. Lebih baik sadarlah wahai saudara saya, percuma itu hanya membuat kita kesenangan sesaat tapi menghancurkan selamanya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, semoga anak-anak perantau pejuang keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah apa yang saya pernah alami waktu di Malaysia. Jadi saya ceritanya sudah berjalan masuk 12 tahun di Malaysia ya. Jadi dulu ya hidup saya tidak karuan juga, main judi, minum, perempuan dan lain-lain lah, atau kesenangan hanya yang sifatnya sesaat. Tapi kembali seiring berjalannya waktu, umur kita pun makin berkurang. Saya mulai berpikir, ya apa tujuan hidup? Kita harus bahagiakan siapa? Ya dengan niat saya kembali ke jalan yang benar, yaitu membahagiakan kedua orang tua, keluarga, mengangkat derajat keluarga, dan semoga anak-anak saya pun sukses ke depannya. Karena keinginan saya, semoga anak-anak saya tidak seperti saya yang jauh-jauh daripada keluarga, yang pergi merantau hanya untuk sesuap nasi. Jadi itulah keinginan semua orang tua. Dia tidak rela melihat anaknya, begitu juga mungkin bapak saya, tapi apa boleh buat, itu sudah jalan takdir saya. Dulu bukan karena bapak saya tidak mampu ya, orang tua saya tidak mampu, bukannya juga kata sombong lah, tapi bapak saya itu atau orang tua saya adalah pegawai, adalah kepala cegu atau kepala sekolah di Indonesia. Tapi apa boleh buat, itu sudah takdir saya karena keinginan saya, jadi saya harus jalanin dengan baik. Saya menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pesan-pesan saya, karena masih banyak teman-teman saya yang dulu sesama dengan saya tapi masih belum meninggalkan perasaan tersebut. Jadi semoga kalian mendapat hidayah, kembali ke jalan benar, dan fokus bahagiakan keluarga, angkat derajat orang tua, dan sukseskan orang-orang tersayang di sekeliling kita. Kalau ada kata-kata saya yang lebih yang tidak menyenangkan buat kalian, mungkin itu akan datangnya daripada diri saya sendiri, karena sebagai manusia tidak luput daripada khilafan. Dan jika ada bisa yang kalian petik, alhamdulillah, karena itu adalah mungkin hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ke kalian lewat suara saya. Oke, dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.